Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpo Oktaviani, kelas KLK 1D. Saya akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi. Yang pertama adalah input. Perangkat input adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk memberikan masukan data atau perintah dari luar komputer pengguna untuk digunakan dalam pemrosesan pada komputer. Contoh yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras inputan yang paling umum dan selalu Anda jumpai pada komputer. Fungsi keyboard untuk memberi masukan berupa huruf, angka, simbol, atau tombol. Fungsi lainnya yang bertujuan khusus seperti delete, shift, caps lock, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mouse. Mouse adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pointer atau penunjuk dalam pengoperasian komputer. Yang ketiga, touchpad. Touchpad ini biasanya termasuk ada dalam perangkat notebook atau laptop. Memiliki fungsi sama seperti halnya mouse, yaitu sebagai pointer atau penunjuk untuk mengoperasikan komputer. Perbedaannya, pointer ini menggunakan sistem sentuhan jari secara langsung. Like pen kemungkinan Anda menggerakkan kursus maupun menggambar dengan cara menggambarkannya langsung di layar. Gamepad atau joystick digunakan untuk alat-alat saat bermain game di PlayStation. Barcode scanner. Sesuai dengan namanya barcode scanner, alat ini berfungsi untuk men-scan atau membaca barcode yang ada pada produk-produk makanan, minuman, elektronik, dan masih banyak lagi yang nantinya hasil scan untuk memberikan inputan ke komputer sehingga komputer dapat mengidentifikasi produk tersebut. Mikrofon. Alat ini sering juga digunakan di komputer agar bisa menangkap atau menginputkan sebuah suara ke dalam komputer. Yang kedua, perangkat keras pemroses. Perangkat pemroses adalah perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi, perintah, atau mengolah data yang diberikan dari perangkat masukan agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang ditampilkan di perangkat output. Perangkat pemroses terdiri dari banyak komponen perangkat yang saling berhubungan dan terkait untuk menyelesaikan sebuah proses pengolahan data. Berikut contoh yang pertama. CPU, prosesor. CPU atau Central Processing Unit adalah otak atau inti dari sebuah komputer. CPU sendiri terdiri dari 3 komponen utama di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, unit control. Unit control sesuai namanya merupakan bagian dari CPU yang bertugas mengatur jalannya program. Yang kedua, arithmetic. Bertugas untuk melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Yang ketiga, register. Register adalah penyimpanan berukuran kecil dalam CPU yang bertugas menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang kedua, motherboard. Motherboard adalah sebuah papan induk tempat semua hardware komputer dihubungkan. Motherboard ini merupakan pengendali atau pengontrol dari semua perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dengan semua perangkat di dalam sistem. GPU adalah chip logika yang bertugas khusus untuk menjalankan fungsi tampilan pada komputer. Yang ketiga, power supply. Power supply, alat ini berfungsi memasok aliran listrik ke komponen hardware komputer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. CD atau DVD ROM adalah yang digunakan agar komputer dapat membaca dan menulis CD atau DVD. Perangkat output atau perangkat keras keluaran. Perangkat output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan komputer. Contohnya yang pertama, monitor. Monitor atau tampilan yang digunakan untuk menampilkan visual dari komputer. Berdasarkan teknologi, panel layarnya monitor dibedakan menjadi 3 untuk saat ini, yaitu CRT atau biasa yang disebut cathode ray tube atau monitor tabung, LCD, liquid crystal display atau dan LED, like
emitting diode atau pengembangan dari LCD. Yang kedua, printer. Printer adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mentransfer teks ataupun gambar dari komputer ke dalam bentuk kertas. Printer banyak sekali jenisnya. Secara garis besar ada 3 jenis printer, yaitu yang pertama, dot matrix printer yang menggunakan pita sebagai alat percetakan atau jenis printer zaman dulu. Yang kedua, inkjet menggunakan tinta cair untuk mencetak. Printer jenis ini sering kita temui sehari-hari. Ketiga, laser printer adalah printer yang menggunakan tinta serbuk, memiliki kemampuan mencetak yang lebih baik dan cepat dibanding inkjet. Speaker adalah alat untuk menghasilkan keluaran suara dari komputer agar kita dapat mendengarkannya. Proyektor mempunyai fungsi hampir sama seperti monitor, yaitu menampilkan tampilan dari komputer. Perbedaannya, proyektor ini menggunakan pancaran sinar cahaya untuk memproyeksi tampilan pada sebuah permukaan. Plotter adalah perangkat keras yang mempunyai fungsi hampir sama seperti printer, yaitu untuk mencetak dokumen atau gambar pada komputer ke bentuk kertas. Perbedaannya, plot ini digunakan untuk mencetak untuk ukuran yang lebih besar yang tidak mampu dijangkau oleh printer biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.